Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngilmu Berakhlak Bapelkes Batam. Bapak Ibu sekalian, saya Devi. Saya akan mendampingi dua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Ibu Rarit. Hai, selamat siang. Selamat siang Bu Rarit. Dan ada Bapak Kadek yang luar biasa. Ya, selamat siang. Selamat. Terima kasih sudah diundang di podcastnya. Baik, terima kasih banyak Pak Kadek atas kesediaannya bersama dengan Bu Rarit. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema integritas. Ya, tentunya integritas adalah hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik untuk Kementerian Kesehatan khususnya. Baik, Bapak Ibu Rarit yang kami banggakan, pada siang hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bu Rarit terkait dengan integritas juga dengan Pak Kadek. Siap, Devi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, kita akan mulai kegiatan diskusi kita. Yuk, ikuti diskusi Ngilmu Berakhlak. Baik, terima kasih untuk sahabat podcast semua bahwa terkait dengan integritas ya, spesifik untuk Kementerian Kesehatan sebetulnya sudah dimulai. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mulai membentuk pulau integritas. Harapan saya pulau ini diperbanyak ya, kemudian pulau-pulau ini akan menjadi besar. Dimulai dari mana? Berharap kiranya para pimpinan bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh. Integritas bukan untuk dihafal. Kalau kita mengacu nilai-nilai integritas, kalau dari KPK ada 9 nilai integritas ya. Referensi yang lain 10 nilai integritas, it's okay, tapi bukan untuk dihafal. Tapi bagaimana implementasinya? Ya, nah sehingga kalau kita pimpinan ini sudah memberi contoh, pasti bawahnya akan ikut. Jadi berharap sekali keteladanan role model ini bisa kokoh dan utuh banyak, sehingga pulau-pulau integritas ini akan menjadi lebih banyak dan lebih luas lagi. Saya rasa itu. Jadi Kementerian Kesehatan saya yakin bahwa punya tujuan yang baik dan benar gitu ya. Berharap semua tenaga-tenaga kesehatannya, non-kesehatannya, tenaga-tenaga yang ada di Kementerian Kesehatan bisa ikut memperkokoh integritas. Saya rasa itu. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Pertanyaan yang sama kepada Pak Kadek, apa harapan Bapak untuk Kementerian Kesehatan terkait dengan integritas di masa depan? Ya, tentunya harapannya ya kita melakukan pembenahan secara bersama-sama, karena kesehatan ini kan sangat penting ya. Artinya Kementerian Kesehatan ini bertanggung jawab terhadap nyawa masyarakat Indonesia. Ketika aparatur Kementerian Kesehatan yang melakukan korupsi karena integritasnya rendah, itu korbannya itu banyak. Masyarakat yang memang akhirnya kehilangan akses untuk mendapatkan mutu kesehatan yang berkualitas. Lalu bagaimana masyarakat akhirnya tidak mendapatkan hak-haknya yang sudah dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu tentunya saya berharap sebagai juga insan inspektorat jenderal ya, ayo teman-teman, selain juga menjaga integritas, lalu juga meningkatkan kesadaran kita untuk selalu berpegangan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, ya, nilai-nilai yang ada di keluarga untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama. Selain itu juga mungkin teman-teman harus aktif memberikan pengawasan, karena bagaimanapun kejahatan itu terjadi kan bukan karena banyak orang jahat, tetapi banyak orang-orang baik yang diam hanya melihat dan tidak mau melakukan tindakan apa-apa. Sehingga saya berharap tentunya ya, sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan yang juga berhubungan dengan Dumas,
ya minimal bisa menyalurkan, memberikan pengaduan kepada kita bahwasanya di lingkungannya ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan etika sebagai PNS atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai korupsi. Nah, partisipasi dari teman-teman tidak apatis, tidak masa bodoh, tidak pernah menyerah. Nah, itu yang kita butuhkan, itu yang kita harapkan. Sehingga apa? Sehingga minimal WBS yang sudah kami sediakan, sistem Dumas yang sudah ada, itu bisa membantu. Bagaimana membantu teman-teman yang sudah punya semangat juang anti korupsi bisa tumbuh, berkembang, kita membuat arus besar. Tapi kalau banyak orang baik-baik itu dia, maka kita akan terlindas oleh arus yang lebih besar lagi daripada kita. Karena apa? Karena orang baik diam, maka arus besar itu dikuasai oleh orang-orang yang punya perilaku korupsi. Tapi kalau orang-orang yang baik, yang punya kesadaran korupsi itu lebih besar, maka yang tersapu habis adalah mereka yang mempunyai perilaku korupsi. Mungkin itu harapan saya. Baik, luar biasa teman-teman semua, kita sudah mendengarkan begitu banyak masukan dan ilmu yang telah diberikan oleh Bu Rarit dan Pak Kade. Dan tadi Bu Rarit mengatakan membangun pulau-pulau sudah dimulai oleh Kementerian Kesehatan. Tentunya pulau itu harus mungkin kita perbesar Bapak Ibu sekalian. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Kade, kita semakin memperkuat arus yang positif untuk mendorong yang negatif keluar dari pulau yang sudah kita ciptakan. Dan terakhir kami persilakan kepada Bu Rarit untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Ibu. Baik, pakai pantun boleh kan ya? Boleh, silakan. Pantun khusus untuk teman-teman sahabat podcast Bapelkes Batam. Bukan besi sembarang besi. Besi dipinta bukan untuk dibuat tas. Terpikir saja tidak untuk korupsi. Setelah tahu makna integritas. Salam integritas. Silakan Pak Kade, closing statement-nya Bapak. Ya, mungkin dari saya korupsi itu bukan untuk dibicarakan, bukan untuk dipelajari, bukan untuk dibahas, tapi korupsi itu dilakukan. Jauhkan diri dari korupsi, mulai dari diri sendiri, tidak usah melihat yang lain, tetapi integritas dari diri sendiri dimulai. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak Kade. Dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa kita akan menyuarakan seperti apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah korupsi di lingkungan kerja kita. Jaga diri, jaga teman, jaga Kementerian Kesehatan.